Halo semua, lagi dengerin podcast Awal Minggu bareng gua Adriano Kalbi. Dan ini di mungkin 1 minggu, Senin terakhir Januari itu kan tanggal 31, dan ini seminggu sebelumnya. Gua akan membahas topik yang sebetulnya udah lama di request, kesannya kayak banyak requestan aja. Gue baru sempat ngebahas karena ya gue cukup membutuhkan waktu lah untuk mempelajari apa sih ini sebetulnya yang sedang terjadi. Gue mau bahas tentang Bitcoin, NFT, dan Metaverse. Gue rasa sih ini hal-hal yang akan menyebabkan krisis ekonomi. Dan gue mungkin di sekitar 2023 atau 2024 akan ada inflasi gila-gilaan. Gue yakin semakin banyaknya orang yang beralih ke Bitcoin. Kita bahas Bitcoin dulu, ntar baru ke NFT, baru ke Metaverse. Di sini sih katanya Kemendak bilang akhir Mei 2021 tuh udah 6,5 juta orang nyemplung ke NFT, which is sekitar 2% lah, hampir 2% warga Indonesia. Dan itu peningkatan 50% lebih dari tahun 2020 yang cuma 4 juta orang. Yang menarik dari kripto tuh sebetulnya sistem keuangan desentralisasi. Jadi gue dari mana ya harus menjelaskan ini sebetulnya? Kita harus sepakat dulu bahwa uang itu bukan alat pengukur kekayaan, tapi uang itu adalah alat tukar. Kita harus kembali ke fungsi yang paling basic, merupakan alat tukar yang berfungsi, yang tadinya dikira adalah uang itu berfungsi karena logam yang terkandung di dalamnya. Makanya orang beranggapan, oh ya, mata uang Arab tuh segala macam masih pakai emas dan segala macam. Tapi ada sejarahnya kalau nggak salah di kerajaan Romawi, gue lupa zamannya siapa. Uang emas tuh di stempel-stempelin muka kaisarnya, lalu pada saat pergantian kaisar adalah insiden di mana uang emas tuh akhirnya dibuang ke laut. Jadi dari situ pelajarannya adalah yang membuat uang itu laku itu ternyata bukan logamnya, tapi penjaminnya. Nah, pada saat ada yang menjaminkan bahwa ini bukan penjaminnya, dalam artian ini, kalau ada orang yang menjaminkan bahwa enggak, ini uang alat tukar yang sah dan ini berfungsi, lalu dia akan bekerja. Nah, sepengertian gue, karena desentralisasi, jadi dia tidak berpatok pada dolar Amerika, di mana semuanya tuh berpatok pada Amerika, tapi dolar Amerika tahun 70-an menarik nilai emas dari uangnya. Lalu uang itu akhirnya floating, bergantung terhadap supply demand. Jadi supply demand tuh pada saat supply-nya rendah, demand-nya tinggi, akan meroket. Nah, pada saat supply-nya tinggi, demand-nya nggak ada, dia nilainya akan drop. Jadi dia fluktuatif. Jadi dia kenapa Amerika sering memerangi negara lain. Ya, tapi ini ada hubungannya. Karena semakin dia bisa membuktikan kestabilan Amerika, semakin orang bisa menggantungkan ekonominya terhadap uang ini, karena mereka istilahnya menjaminkan, kembali ke prinsip tadi. Lalu kalau emang karena berprinsip bekerjanya uang seperti itu, lalu apa yang terjadi kalau ada uang-uang yang ya udah kita nggak ngikutin itu aja, kita bikin sistem keuangan kita sendiri, di mana pengawasannya itu dikembalikan ke masyarakat. Pokoknya semua nanti akan kembali ke user deh, seperti ojol. Ya tergantung, ojol tuh bisa berfungsi kalau semuanya mau ngojek gitu. Kalau nggak ada yang ngojek ya dia nggak berfungsi gitu. Nah, keluarlah mesin-mesin rigging itu. Nah, mesin-mesin rigging itu adalah orang-orang yang mendedikasikan tempat dan waktunya untuk mengawasi perpindahan uang ini. Jadi
Udah tuh, jadi dia desentralisasi, lalu pengawasannya disebar, dikembalikan ke rakyat. Jadi semakin banyak bisa dibukti terverifikasi, uang ini semakin sah. Lalu orang-orang yang kasir gini dapat insentif lah istilahnya. Nah, basically dia bekerja dengan cara itu. Lalu bagaimana supply demand-nya? Gue agak kurang mengerti yang kalau mata uangnya tuh nggak terbatas, jadi mata uangnya tuh dicetak terus. Kalau dia uangnya terbatas, kenapa penting uangnya terbatas? Karena biar supply demand tadi, jadi dia menjaga supply, trafficnya tinggi, mau nggak mau value-nya akan naik. Keuntungannya dia karena ini uang digital ya, dan terverifikasi oleh mesin-mesin rigging tadi. Dia nggak perlu khawatir akan kehilangan. Jadi kalau gue pernah baca waktu itu nge-research, gue lupa sih. Kalau nggak salah di episode acara dokumenter gue dulu, acaranya namanya Social Experiment. Kita ke museum di Bank Mandiri, gue lupa lah. Gue nggak tahu itu era apa enggak, tapi salah satu pembicaraan gue pada saat itu, problem uang fisik adalah distribusi. Jadi misalnya didistribusikan value-nya 2M, nanti ntar pas di recoup itu nggak 2M, karena entah uangnya rusak, entah hilang, entah kesimpan orang, nggak di bank, apa pokoknya hilang lah. Jadi mau nggak mau dia akan cetak lagi. Jadi mau nggak mau uang tuh otomatis inflasi. Nah, gua rasa dengan sistem uang digital ini inflasi bisa diminimalisir lah. Kalau dia mencetak uang lagi pun, gue rasa speednya dia bisa atur. Sama pecahan uangnya udah, lo bisa 1/3, 10, 1/10, sebebas-bebasnya. Ya itu yang nggak bisa dimiliki oleh uang fisik gitu. Dimana kan pecahan 50 perak, 100, 500, 50 perak udah nggak ada kali. 100, 200, 500, 125 lah pecahannya. Nah, ini tuh udah unitnya aja yang dipecah-pecah. Terus gimana sih bisa desentralisasi? Bayangin aja menurut gue kayak time zone. Nah, pada saat lo masuk time zone, uang asli lo tuh nggak laku, lo harus tukar sama koin time zone kan. Nah, dan lo bisa dibelanjain di situ. Nah, koin-koin yang baik menurut gue dia punya framework di mana dia bisa dibelanjakan, karena uang harus kembali lagi jadi fungsinya menjadi alat tukar. Kalau dia tidak bisa ditukarkan, itu nggak ada value-nya. Dia hanya ngendap aja gitu. Jadi American dollar pun pada saat misalnya kita udah nggak mengacu ke sana, itu worthless piece of paper gitu. Nah, uang yang baik tuh dia menyediakan tempat-tempat penukarannya di mana. Jadi lo kalau mau berinvest di kripto, menurut gue lo harus lihat frameworknya. Gue rasa akhirnya menilai mata uang kripto tuh jadi seperti kayak lo menilai jadi kayak nilai perusahaan. Jadi kalau dia tidak punya framework yang baik, dia tidak bisa menjalankan fungsi sebagai alat tukar, dia akan mati. Dia jadi nggak bisa hanya seperti collectibles item. Ini bukan kartu Pokemon. Kalau kartu Pokemon masih bisa tuh. Kalau ini nggak bisa. Jadi manusia tuh kayak berusaha, meskipun informasi itu udah terbuka tanpa batas, dia akan berusaha membatasi informasinya gitu. Jadi biar informasi itu tetap valuable. Seperti Tinder gitu, ada yang berbayar, ada yang nggak berbayar gitu. Padahal sebetulnya kan koneksinya bisa terjalin aja, dia akan blok informasi-informasi itu. Sama kayak kripto ini, kripto dia akan menahan rilis-rilis keuangannya. Nah, sebetulnya yang menarik dari kripto tuh akhirnya ada another fighting chance buat orang-orang menjadi orang-orang kaya berikutnya. Karena kan kita nggak mungkin dong ngelawan orang-orang kaya yang udah turun-temurun, kayak siapa lah yang ngerjain rel kereta api Amerika pertama, atau menguasai oil, menguasai perbankan, dia udah stay di situ gitu. Dan itu udah perputaran uang yang lama gitu. Dan uang tuh harus tumbuh karena ada orang yang ngutang. Jadi pada saat berhutang, disitulah uang bertambah.
anjing nih penjelasannya paham gak ya sampai sini? Gitu. Akhirnya ada orang-orang yang menggagaskan bahwa look, kita nggak perlu lagi ke sistem lama yang diawasi sama bank, kan kita bisa nih, kita aja sendiri yang ngawasin. Katanya sih awalnya kripto tuh ada awalnya di dark web untuk pembelian barang-barang ilegal, dijadikan alat tukar yang sah gitu di dalam dark web tersebut, lalu akhirnya terbuka buat orang. Nah karena demand-nya tinggi banget dan supply-nya terbatas, dan sistem pembelanjaan yang belum bisa terpakai, mau nggak mau nih sekarang user masih balik lagi tukerin ke uang konvensional. Nah, pada saat dia tidak membuka tempat perbelanjaannya, disitulah menurut gue negara-negara akan inflasi. Jadi mau nggak mau banking harus mengadop sistem ini. Kalau nggak dia, misalnya gue beli uang kripto lah apa, misalnya Rp1.000 equal 1 koin, tapi koinnya cuma ada limited 100. Nah kalau ada 100.000 mau beli kan langsung tawar-tawaran jadi tinggi kan. Nah begitu dibalikin, uang rupiahnya harus ngeluarin duit. Nah itu dia sistem perputarannya nggak akan sama. Jadi menurut gue teknologi nggak bisa mundur. Jadi mau nggak mau dia harus adopt. Nah itu yang menarik menurut gue kalau lo mau masuk gitu. Sekarang udah ada 10.000 jenis mata uang kripto, gokil. Ada 229 aset kripto yang udah terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, itu kan udah komoditi. Kapitalisasi pasar terbesar dalam dolar US adalah Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Cardano, Dogecoin, Litecoin. Dogecoin itu padahal juga dari prank tuh anjing. I think that's cryptocurrency. Instead of kita mengacu ke US dollar, kita bertransaksi aja. Jadi kayak sebetulnya itu kayak time zone lah. Value bisa naik ya karena tadi gitu, supply demand. Nah, abis itu masuk lagi ke tempat-tempat perbelanjaannya. Di mana sih tempat-tempat perbelanjaan? Ada, of course, store-store fisik yang udah mulai menerima pembayaran dengan kripto. Tapi seperti dunia maya tuh kan, menarik dari dunia maya adalah dunia yang nggak memiliki kapasitas full gitu. Ya kalau lo belajar media itu yang menarik dari industri media adalah satu-satunya industri yang resource-nya tidak terbatas dan daya konsumsinya juga belum menunjukkan batas gitu. Jadi apapun yang diproduksi pasti akan ketemu buyer-nya. Kalau kita terbatas dengan ruang fisik seperti tanah contohnya, ya nanti di digital itu tidak akan ada batasnya. Batasnya itu cuma pakai waktu. Ini mungkin sekitar period ini lahannya terbuka segini, ya lo bisa ini. Lahannya ntar dibuka lagi apa dan segala macam.